BeShare, investing business together. Terima kasih Mbak Rara. Saya mau menyapa teman-teman yang hadir di sini. Luar biasa ya. Apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Wah, luar biasa nih sudah hadir ya di sesi kita pas tepat jam 7 ya. Ya. Oke, mungkin ada yang pulang dari kantor, ya mungkin yang baru selesai kuliah atau wah banyak mungkin beberapa aktivitas saat ini sudah dijalankan ya. Nah, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Bizer ya yang memberikan kesempatan untuk bisa sharing. Kemarin saya diundang oleh Bizer untuk sharing. Topiknya apa, Mbak Rara? Topiknya tentang investasi sama bisnis. Wah, seru juga ya gitu ya. Jadi kebetulan saya hari ini tidak ingin mengajari teman-teman, tetapi saya ingin sharing kepada teman-teman apa yang saya jalani selama dalam hidup ini ya, terutama satu dari sisi berinvestasi, pengalaman berinvestasi. Yang kedua, pengalaman berbisnis. Nah, itu dia ya teman-teman ya. Jadi saya pengen cerita nih ke teman-teman gimana sih. Nah, oke, Mbak Rara, saya dan teman-teman saya izin sharing materi saya ya. Mudah-mudahan dalam 30 menit saya bisa jelaskan dengan baik. Dan yang kedua, pastinya nanti ada Q&A. Teman-teman boleh tanya ya pengalaman saya pada saat saya berbisnis, pengalaman saya pada saat berinvestasi ya. Dan juga pastinya pengalaman di dalam perencanaan keuangan ya. Oke, saya share. Oke, apakah terlihat? Kemudian terlihat ya. Sudah, saya Pak, pengen ngelihat komen dari teman-teman. Apakah siap belajar atau mendengarkan sharing? Teman-teman saya mengharapkan tulisan siap pada hari ini. Oke, mana siap-siapnya? Mana siap-siapnya? Oke, siap. Oke, thank you Mbak Elsa, Mbak Didi. Oke, Pak Ismail. Oke, good, keren ya. Semangat ya. Oke, good. Mudah-mudahan hari ini mendapatkan insight baru. Bagaimana sih? Apakah sih mulainya kita mau bisnis atau mau mulai kita berinvestasi? Nah, itu ya topik kita pada malam hari ini ya. Nah, tapi sebelum saya mulai, teman-teman, saya akan kenalkan dulu komunitas kami dan saya juga mengucapkan teman-teman dari IFAK Ventura ya, salah satu member-member calon-calon profesional perencanaan keuangan di Indonesia pada hari ini. Jadi ini adalah saya tergabung di dalam komunitas Indonesia Financial Advisor Community. Ini adalah sebuah komunitas perencanaan keuangan. Jadi kita ini punya visi. Nggak kelihatan Pak Piko. Oke. Sebentar. Apakah tidak terlihat? Kelihatan. Oke. Sudah terlihat ya, teman-teman ya? Sudah, Pak Viko. Terlihat, Pak. Sudah. Oke. Ya, oke. Nah, kita punya misi yang sama, yaitu adalah pemerataan edukasi keuangan ya, sehingga apa yang terjadi peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Nah, kita juga pengen menciptakan 1.000 anggota komunitas yang benar-benar satu visi, pengen memperbaiki literasi keuangan sehingga menjadikan bangsa kita ini menjadi masyarakat bangsa yang sejahtera. Nah, ini adalah teman-teman di komunitas Indonesia Financial Advisor Community nih teman-teman. Jadi kegiatan kita ngapain sih Pak Viko ya di komunitas ya? Kalau teman-teman lihat ini adalah kegiatan-kegiatan kita mengadakan seminar ya, teman-teman membernya akan berkontribusi. Kemudian kemarin IFAK targetkan literasi keuangan masyarakat meningkat di 2021 pada liputan Jawa Pos kemarin. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan kita nih teman-teman. Nah, habis itu apa lagi teman-teman? Nah, ini adalah program dan pendidikan IFAK kita. Jadi kita punya gerakan masyarakat nih, bagaimana menciptakan aset 1 miliar. Ya, terus kemudian kita juga ada pendidikan gelar profesi, AWP, QWP, RFP, CFP. Jadi kalau teman-teman ingin menjadi seorang profesional perencana keuangan, nah paling bagus punya sertifikasi ya. Dan ini dimiliki oleh lembaga sertifikasi kita yaitu adalah FPSB Indonesia. Dan yang berikutnya kita juga punya program IFAK Ventura, adalah program terbaru dari kita. Kita lagi mencari bibit-bibit baru para perencana keuangan profesional ya, yang kita latih, kita mentor secara gratis ya, namun lewat seleksi dulu ya. Jadi nanti akan dites ya, terus kemudian apakah ini adalah calon-calon perencanaan keuangan di masa depan. Nah, itu dia lewat program yang namanya IFAK Ventura nih teman-teman ya. Lanjut ya teman-teman, itu mengenai IFAK kita ya, komunitas kita ya, kumpulan teman-teman yang satu visi dan satu misi untuk bagaimana literasi keuangan dan inklusi keuangan di Indonesia ini meningkat ya teman-teman ya. Nah, topik yang saya mau bawain nih teman-teman ya, apa sih
bisnis atau investasi? Mana dulu nih? Saya ini baru bekerja, belum satu tahun, bingung ngelola keuangannya, terus kemudian udah ada aset. Terus saya mau mana dulu nih Pak Viko? Pengen dong punya dapat income tambahan gitu ya. Nah, pada saat saya mau mendapatkan income tambahan, saya maunya bisnis atau mau investasi. Nah, ini kan bingung teman-teman. Benar nggak teman-teman? Aduh, ini duit mau diapain ya? Saya apakah bikin bisnis restoran atau misalnya bisnis bubble atau mau saya taruh di investasi saja. Nah, ini dia teman-teman ya. Apa nih, mana dulu? Nah, hari ini kita diskusi teman-teman ya. Jadi saya bukan mau ngajarin ke teman-teman, pasti teman-teman punya pengalaman juga ya. Nah, berikutnya. Nah, banyak pertanyaan baik di email, di IG, di DM IG saya gitu. Pak Viko, sebetulnya bisnis apa sih yang bagus ya sekarang ya? Gitu teman-teman ya. Nah, itu nih pertanyaan yang sering saya saya terima nih di DM IG ya. Terus apalagi, Pak Viko sebetulnya sebagai perencana keuangan. Nah, Pak Viko kan perencana keuangan. Investasi apa sih yang bagus sekarang? Nah, ini dua ini yang sering pertanyaan yang saya sering terima nih teman-teman. Nah, hari ini kita akan bahas yuk ya. Oke. Nah, saya akan bicara dulu. Pasti semua teman-teman pengennya sejahtera, setuju nggak? Bahkan sejahtera nggak hanya dunia saja, bahkan pengen akhirat juga gitu ya. Nah, karena saya di sini sebagai perencana keuangan, bagaimana sih Pak Viko supaya saya ini sejahtera? Sebagai seorang perencana keuangan, kita biasanya punya ilmunya gitu. Cara ilmunya gimana sih Pak Viko supaya sejahtera gitu ya? Nah, langkah pertama supaya kita sejahtera dan sukses di masa depan, bahkan sampai kita meninggal pun after life kita tuh kita juga kudu sejahtera juga gitu, ada gitu ya. Nah, langkah pertama teman-teman kalau kita pengen sejahtera langkah pertama adalah bagaimana kita menciptakan aset. Itu yang paling penting teman-teman. Ya, bagaimana ya Pak Viko pada saat saya ini pengen punya penghasilan, pada saat saya punya penghasilan, saya menciptakan aset. Itu adalah langkah pertama kita. Kesuksesan kita itu di sini teman-teman. Banyak orang di luar sana punya penghasilan, tetapi asetnya nggak ada. Banyak kan teman-teman? Ada sih income-nya dari kantor, dari bisnis online, dari ini, tetapi nggak ada aset. Karena uangnya tidak dikelola dengan baik, sehingga apa yang terjadi? Uangnya habis gitu aja, konsumtif, ya belanja sini, belanja sana, dan sebagainya, akhirnya nggak ada aset. Tapi ada juga teman-teman yang orangnya jago banget kelola keuangan, tetapi sayangnya penghasilannya kurang maksimal. Jadi artinya apa? Asetnya juga nggak ada. Nah, artinya apa? Kesuksesan kita pada saat kita benar-benar ingin mencapai sebuah kesejahteraan dalam hidup kita adalah bagaimana kita bisa memfinishkan atau menyelesaikan tahap pertama ini adalah menciptakan sebuah aset. Nah, boleh dalam bentuk tabungan atau uang atau apapun. Nah, itu dia teman-teman ya. Wealth creation dengan pastinya kita berusaha dengan cara kita bekerja ya. Ini adalah di awal ya. Pada saat kita mulai kuliah atau mulai lulus S2, kita dapat penghasilan. Ya, kita maksimalkan penghasilan kita, kemudian kita kelola uang kita sehingga timbul sebuah aset. Nah, setelah itu apa Pak Viko? Nah, setelah itu adalah yang kedua adalah wealth accumulation. Bagaimana aset-aset yang udah kita kumpulin ini selama mungkin udah setahun ya, ini uang mau diapain? Nah, sebagai seorang perencana keuangan, kita biasanya menyarankan kepada klien-klien kita adalah yuk kita kembangkan. Jadi jangan didiamin aja di situ, teman-teman. Jadi kita kembangkan dengan cara apa? Berinvestasi. Nah, itu dia teman-teman ya. Setelah uang ini kita kembangkan, yang nantinya akan kita nikmati di kemudian hari, setelah itu baru kita jaga ya, wealth protection. Penting di dalam perencanaan keuangan, penting yang namanya insurance di sini. Ya, asuransi untuk menjaga apa? Aset-aset kita, untuk menjaga penghasilan kita ya, itu penting ya, karena kita punya tujuan. Kita pengen pensiun dengan baik, kita pengen pendidikan anak kita dengan baik dan sebagainya. Nah, langkah keempatnya apa teman-teman adalah bagaimana kita bisa mendistribusikan aset kita dengan baik. Jangan sampai ada pada saat kita nanti kita pergi, jangan sampai ada keributan rumah antara ibu dan anak gara-gara soal warisan. Nah, ini adalah 4 langkah. Bahkan ada satu lagi kalau kita di perencanaan syariah itu ada wealth purification. Bagaimana kita bisa berzakat dengan sesuai misalnya nisabnya 2,5% atau kita bersedekah, berwakaf dan sebagainya. Nah, itu supaya apa? Supaya kita sejahtera dunia dan akhirat. Nah, teman-teman, pada saat malam hari ini kita hanya fokus di 1 dan 2 saja, teman-teman. Yaitu adalah bagaimana kita menciptakan
sebuah aset dan juga bagaimana kita mengembangkannya. Ini menjadi sebuah pertanyaan juga ya. Apa Piko, saya ini pada saat saya ini sudah menciptakan aset, ini uang ini mau saya bisnisnin, saya puterin di sebuah usaha, kemudian apakah saya mau berinvestasi yang tadi Pak Piko bilang buat accumulation? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Benar nggak, teman-teman? Nah, gimana caranya? Nah, teman-teman, ya. Teman-teman, sebelum saya masuk, ya. Mengapa orang berbisnis nih, teman-teman? Kalau teman-teman baca buku Robert T. Kiyosaki yang mungkin tidak bisa saya sampaikan di sini. Kalau Robert T. Kiyosaki bilang adalah, saya baca bukunya, ada 4 tipe orang akan punya penghasilan. Nah, dia pakai kuadran kiri dan kuadran kanan. Di mana yang kiri adalah kita sebagai employee, karyawan. Itu teman-teman, pada saat kita memutuskan menjadi karyawan, maka kita akan mendapatkan penghasilan. Kemudian yang kedua adalah self-employee, yaitu adalah kita menjual keahlian kita untuk mendapatkan penghasilan. Kayak contohnya Pak Dokter, pengacara, itu adalah menjual keahlian kita, skill kita untuk mendapatkan penghasilan. Nah, Robert T. Kiyosaki bilang adalah kalau misalnya kita ingin supaya kita punya penghasilan yang lebih dan kita punya usaha gitu ya, istilahnya punya income yang lebih, maka arahnya adalah ke kuadran kanan, dia bilang, yaitu adalah berbisnis dan juga berinvestasi. Nah, topik itu yang 2 ini akan kita bahas, yaitu adalah berbisnis dan berinvestasi. Mana dulu? Apakah berinvestasi dulu atau berbisnis dulu, Pak Viko? Nah, pertanyaannya nih teman-teman, kenapa sih Pak Viko kok orang pengen berbisnis gitu ya? Apa sih yang memutuskan dia pengen berbisnis? Setuju nggak teman-teman semua? Orang memutuskan untuk berbisnis adalah sebagai sumber penghasilan dan pendapatan bagi dia. Setuju teman-teman? Aduh, saya udah kerja nih Pak Piko, dapat penghasilan dari gaji, pengen udah ada pendapatan lain. Ya itu adalah menjalankan bisnis. Saya mahasiswa hari ini, tapi dong juga pengen pengen cuma pendapatan. Kalau kerja kan nggak mungkin, saya belum lulus, gitu kan? Misalnya ya, ya udah kalau gitu usaha aja, usaha apa macam-macam. Bisa bisnis online, ya, menjual, berdagang, atau menjual keahlian teman-teman. Ya, jadi model seperti misalnya saya punya keahlian nih, saya mau bikin usaha supaya saya bisa menjual keahlian saya, misalnya gitu ya. Ya, misalnya bikin PT, kemudian ada konsultan di situ, misalnya konsultan IT dan sebagainya karena punya pengalaman ya menjual keahlian kita untuk bisa mendapatkan sebuah penghasilan ya. Dan kemudian menjadi bisnis di situ. Wah, ternyata berkembang. Dan alasan pertama adalah sebagai sumber penghasilan pendapatan. Ya. Kemudian yang kedua adalah biasanya nih orang nih teman-teman berbisnis adalah aktualisasi diri. Benar nggak teman-teman? Banyak orang, padahal duitnya banyak, tapi kok kenapa ya? Kok orang ini masih aja semangat banget berbisnis? Karena dia pengen berbisnis itu adalah sebuah misalnya bagi dia adalah sebuah hal yang sangat tantangan. Wah, bagi dia adalah tantangan. Kalau saya bisa ketemu orang dan goal project, wah ini luar biasa. Kemudian saya bisa pada saat saya berbisnis, saya bisa membuka lapangan pekerjaan. Saya bisa menyelamatkan beberapa keluarga dengan saya gaji mereka. Nah, itu biasanya orang berbisnis, alasan orang kenapa kok udah asetnya banyak, tapi kok masih semangat berbisnis ya? Nah, itu biasanya adalah aktualisasi diri. Dia pengen melihat bahwa saya ini perform. Nah, itu dia tuh teman-teman ya, mengapa orang berbisnis. Namun ada problemnya nih teman-teman ya. Ada problemnya ya. Kita mau lihat yuk. Oh, boleh ya. Ternyata kalau saya lihat di beberapa survei ya, teman-teman ya. Ini mudah-mudahan nggak ada di sini ya, teman-teman. Ternyata pada saat kita berbisnis, termasuk saya punya pengalaman berbisnis 10 tahun ya, sebagai karyawan saya juga, sebagai employee, dan saya juga berbisnis selama 10 tahun, ternyata 5 tahun pertama itu bisnis 80% tutup, teman-teman. Ya, 5 tahun pertama. Jadi ternyata kuncinya itu 5 tahun. Dan alhamdulillahnya bisnis saya itu waktu saya kerja, baik saya punya 4 perusahaan, 1 restoran, teman-teman. Jadi saya ada 4 perusahaan, 1 restoran. Dan alhamdulillahnya teman-teman, semuanya tutup sebelum 5 tahun. Ternyata benar juga ya gitu ya teman-teman ya. Semuanya tutup sebelum 5 tahun. Jadi termasuk saya kategori yang 80%, teman-teman. Dan ternyata setelah 5 tahun pertama itu 80%, itu 5 tahun berikutnya, kedua, itu 80% dari sisanya tutup, teman-teman. Dan ternyata dalam 10 tahun hanya sisa 4% saja, teman-teman. Wah, ternyata berbisnis itu nggak gampang ya, Pak Beko ya. Benar, teman-teman. Nggak gampang. Ya, benar-benar nggak gampang. Jadi artinya butuh benar-benar kita konsentrasi, konsisten, dan sebagainya. Gitu ya.
Dan ini memang sering terjadi. Beberapa teman saya melakukan bisnis itu ternyata dia tidak konsisten sehingga terjadi belum boro-boro teman-teman 5 tahun, 1 tahun biasanya udah tutup. Ya, teman-teman bisa lihat nanti pada saat teman-teman lihat di pulang misalnya lagi jalan kemana ke jalan, ada restoran baru, ada toko baru. Lihat teman-teman, apakah dalam 1 tahun 2 tahun dia masih berada di situ atau tidak. Teman-teman bisa lihat, oh ternyata benar ya, berbisnis itu tidak mudah gitu ya. Nah, tidak mudah ya, tetapi berbisnis itu pilihan teman-teman ya. Berikutnya, nah, ternyata pengalaman saya nih teman-teman, saya mau cerita ya, di dalam saya 10 tahun berbisnis, persoalan dalam bisnis saya. Awalnya ya teman-teman ya, pada saat kita ingin berbisnis, Pak Viko, saya udah punya aset nih, ini uang saya mau pakai buat bisnis. Ternyata problem pertama adalah modal. Setuju atau setuju teman-teman? Ya. Nah, tuh Mbak Nugi menjual keahlian, aktualisasi diri benar. Ya. Jadi persoalan di dalam bisnis adalah modal teman-teman. Ini pada saat saya memutuskan, saya mau usaha, saya kudu siapin uang saya. Ini adalah persoalan saya nih teman-teman. Uangnya ada nggak? Pertanyaannya, benar nggak teman-teman? Kemudian yang kedua, pada saat saya memutuskan untuk berbisnis pada waktu itu, saya kudu cari tempat. Pada waktu itu saya punya perusahaan ada 4 tuh bukan sekaligus 4 ya teman-teman ya. Perusahaan 1 cuma 2 tahun, bikin lagi perusahaan kedua 3 tahun, bikin lagi perusahaan ketiga. Nah itu sampai 10 tahun teman-teman. Ya akhirnya tutup semua 4-4-nya ya. Dan apa yang terjadi? Tempatnya saya kudu milih tempat yang benar-benar istilahnya tempatnya bagus ya. Karena kan kita ngejual branding perusahaan kita, kita kudu sewa tempat dan sebagainya, dan yang bagus tempatnya, gitu ya. Dan yang ketiga adalah karyawan. Ini adalah persoalan awal teman-teman. Pada saat saya memutuskan untuk berbisnis, ya, saya kudu cari karyawan-karyawan yang tepat, ya, karyawan-karyawan minimal karyawan-karyawan yang admin dulu deh, orang yang jaga kantor deh, ya, seperti itu teman-teman, ya. Waktu itu saya menjual keahlian saya sebagai IT, ya. Saya sebagai seorang IT, saya menjual keahlian saya, tetapi saya butuh teman-teman yang support, menjual produk kita dan sebagai produk training dan sebagainya. Itu awal tuh teman-teman. Ini adalah persoalan saya pada waktu itu. Nah, pada saat akhirnya saya memutuskan untuk berbisnis, nah bisnis itu kan akhirnya jalan teman-teman. Ternyata ini ada problem lagi teman-teman. Begitu modalnya udah kita setorin, tempatnya udah ada, karyawannya udah siap, kita gaji. Ternyata ada persoalan lagi dalam perjalanan. Bisnis tidak bisa ditinggal. Nah, ini adalah salah satu problem saya, teman-teman. Ya, jadi kalau nggak ada saya di situ, ini bisnis nggak jalan, teman-teman. Omsetnya nggak ada, gitu, teman-teman. Jadi saya itu di dalam bisnis itu, saya memang jadi CEO di situ, teman-teman. Di dalam perusahaan saya 4-4-nya CEO. Apa itu CEO, teman-teman? Chief Everything Officer. Semuanya saya, teman-teman. Ya, semuanya saya. Jadi Chief Everything Officer. Nah, itu dia. Jadi apa-apa saya, ngurusin pajak saya, gitu ya. Ini saya, gitu ya. Semuanya gitu saya. Marketing saya juga teman-teman. Nah, makanya namanya Chief Everything Officer ya. Nah, pada saat itu ternyata saya belajar bahwa pada saat saya berbisnis saya kudu harus cari tim teman-teman. Tidak hanya admin saja yang ngurusin jaga kantor alias OB juga di situ, tetapi saya harus mencari partner atau mungkin karyawan yang benar-benar bisa mengurangi jatah waktu saya untuk mengerjakan itu teman-teman. Sehingga saya bisa berpikir ke tempat yang lain. Contohnya misalnya, urusan keuangan. Saya problem sekali teman-teman. Saya nggak bisa. Saya seorang IT nggak bisa ngurusin uang. Maka kalau saya ngurusin uang, saya tambah pusing gitu ya. Jadi apa yang terjadi? Saya kudu cari orang keuangan. Ya, bagian CFO-nya, Chief Finance Officer-nya. Ya. Kemudian apa lagi? Nah, pada saat saya menarik seorang CFO, menggaji dia, dampaknya apa? Waktunya berkurang. Ya, waktu saya berkurang di dalam bagian finance sehingga saya bisa fokus ke CTO-nya, yaitu adalah technical officer-nya teman-teman ya. Nah, itu teman-teman. Jadi bisnis tidak bisa tinggal. Jadi bagaimana caranya kita ini membangun sebuah bisnis yang nantinya bisnis kita ini menjadi autopilot, itu yang paling penting teman-teman ya. Jadi persoalan dalam bisnis itu benar-benar ini memang pada awalnya memang nggak bisa, Pak Viko, gimana saya mau gaji orang, modalnya cuma segini, ya mau nggak mau itu adalah pilihan, kita kudu jalanin sendiri teman-teman pada saat kita benar-benar ingin bangun bisnis dari nol ya. Apalagi problem pada saat perjalanan saya ngebangun bisnis teman-teman, hutang dan piutang teman-teman ya. Saya kudu ambil barang,
barang misalnya IT barang, kemudian saya berikan solusinya kepada klien bayarnya 3 bulan, teman-teman. Ya, dia baru 3 bulan, sedangkan saya kudu bayar dari pabrik, dari dealernya itu 1 bulan pertama. Nah, jadi setelah saya ambil 1 bulan depan saya harus bayar. Nah, klien bayarnya 3 bulan. Saya ngutang kepada dealer, dia klien belum bayar, sehingga apa yang terjadi? Cash flow perusahaan saya berantakan, teman-teman. Nah, itu adalah persoalan dalam bisnis, ya. Namun kalau kita bisa mengelola ini dengan baik, karena kita mempunyai modal yang tambahan, investasi bagus, nah itu mungkin bisa diselesaikan. Nah, ini adalah persoalan-persoalan dalam bisnis, teman-teman, ya. Tapi bukan berarti dari kata-kata ini teman-teman jadi turun ya semangatnya ya, teman-temannya. Enggak ya, pokoknya ternyata ini ya, nanti akan kita bisa diskusi di situ. Nah, yang kedua Pak Viko, kayak gitu ya kalau kita pengen berbisnis ya. Memang ada beberapa kendala yang harus kita pikirkan ya. Betul, teman-teman. Nah, yang kedua adalah, Pak Viko, kayak hari ini saya punya duit nih, punya uang ya, punya aset yang udah saya kumpulin nih dari saya bekerja. Nah, ini saya bingung nih, ada teman ngajakin saya usaha. Ya, tapi ada juga saya sering mendengar di YouTube ada berinvestasi. Nah, saya bingung nih, uang mau kemana nih? Kiri, kanan. Nah, ada salah satu cara, yaitu adalah untuk kita mendapatkan sebuah penghasilan juga dengan cara apa? Berinvestasi. Ya. Nah, apa alasan orang berinvestasi, teman-teman? Ya. 1, sebagai sumber pendapatan dan penghasilan, teman-teman. Setuju nggak, teman-teman? Kenapa sih orang berinvestasi? Kenapa sih Pak Viko sekarang berinvestasi? Ya, pengen punya pendapatan sumber income lain, supaya ada capital gain, saya bisa menikmati dari selisih capital gain itu, misalnya contoh. Dan yang kedua adalah pengen mengembangkan aset, ya, pengen mengembangkan aset ya. Misalnya saya berinvestasi misalnya di properti misalnya, atau apa contohnya gitu ya, sehingga properti itu saya bisa sewakan dan bisa mendapatkan penghasilan. Nah, itu adalah alasan orang pada saat kita mencoba untuk berinvestasi, teman-teman. Nah, tetapi teman-teman berinvestasi nggak mudah ternyata ya. Jadi harus ada caranya juga ya. Sebagai seorang perencana keuangan, biasanya kita memberikan beberapa advice ya kepada klien kita pada saat orang ini sudah masuk ke ranah investasi, teman-teman. Nah, ada 3 hal alias 3M penting dalam berinvestasi, teman-teman. Ya, yang pertama, kalau kita ingin berinvestasi ini, yang pertama adalah mindset dulu, teman-teman. Ini kudu benar. Ya, mindset ini penting nggak Pak Viko? Benar, penting. Pada saat teman-teman ingin memutuskan untuk berinvestasi, mindset kita kudu benar bahwa kita memang niat ingin berinvestasi. Apa mindset itu apa? Misalnya apa? Karakter kita ini gimana? Respon kita ini gimana? Kalau misalnya kita berinvestasi di misalnya di pasar saham misalnya gitu ya. Terus kemudian kalau ada gejolak, apa respon kita? Nah, itu mindset tuh teman-teman ya. Oh, tenang aja, ini kan lagi turun, nggak apa-apa. Jadi artinya saya tidak perlu cut loss dan sebagainya. Itu mindset kita kudu benar, teman-teman. Ya, pada saat kita ingin berinvestasi. Yang kedua, teman-teman, pada saat teman-teman ingin berinvestasi, mission. Ini sangat penting, teman-teman. Misi. Apa? Tujuannya apa? Pak Viko, banyak beberapa klien saya. Pak Viko, saya punya aset. Punya investasi. Oh, bagus. Di mana? Di saham. Oh, oke. Berapa itunya nilainya? Misalnya contoh gitu. 50 juta. Oh, boleh tahu nggak tujuannya buat apa? Nggak tahu. Nah, artinya apa, teman-teman? Ada beberapa orang ingin mencoba menggunakan kendaraan investasi, tetapi nggak punya tujuan, teman-teman. Nah, ini juga sangat beresiko juga, alias apa? Dampaknya tidak konsisten. Ini adalah pengalaman saya pada waktu dulu, saya mencoba untuk berinvestasi, tetapi nggak punya tujuan. Ya, sekedar punya-punyaan saja. Dan apa ya, teman-teman? Nggak ada tujuan. Jadi sehingga apa yang terjadi? Investasi gitu-gitu doang. 50 juta sejak kapan? Sejak 5 tahun yang lalu. Emang nggak ditambahin? Enggak. Ya benar, karena nggak punya tujuan. Ya, dan kadang-kadang kalau dia nggak punya tujuan dan tiba-tiba ada kepentingan, dia bisa tarik loh, teman-teman. Ya, bisa tarik. Ya, misi. Ya, misi itu penting, teman-teman. Ya, apa tujuan saya berinvestasi? Saya harus punya tujuan. Saya kudu tulis. Saya mau pensiun, saya mau beli rumah, saya mau pendidikan anak, saya pengen ini. Kudu ditulis. Ya, sehingga apa yang terjadi? Kita konsisten. Oh, saya tidak mau beli barang-barang yang lain karena saya ada kepentingan adalah mau pendidikan anak. Saya pengen mau beli rumah. Saya ingin menikah. Saya mau beli motor, saya pengen ini, semuanya ditulis. Sehingga apa? Saya konsisten untuk berinvestasi. Karena saya punya misi. Itu penting, teman-teman. Kemudian momen. Ya.
Momen itu juga sangat penting, teman-teman. Ya, jangan keluar masuk, baru masuk sebentar, 3 bulan keluar dan sebagainya. Sama kayak misalnya salah satu dari member saya cerita kemarin bahwa kalau kita berinvestasi itu sebetulnya kita lagi menuju ke sebuah titik di mana goal kita gitu ya. Misalnya kita lagi mau ke Jakarta, ke Bandung, kan goal kita adalah misalnya kota Bandung, teman-teman. Nah, teman-teman naik mobil, udah mulai gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4, tiba-tiba di sebelah kiri ada restoran. Enak tuh Kentucky. Rest area dulu yuk. Minggir, teman-teman. Pada saat minggir ke rest area, berhenti. Dan apa dampaknya, teman-teman? Begitu udah selesai makan, berangkat lagi. Kira-kira apakah langsung gigi 4? Enggak, teman-teman. Gigi 1 dulu, jebret. Gigi 2 dulu, gigi 3. Lama prosesnya. Ya, jadi otomatis apa? Momen itu sangat penting. Jadi kalau misalnya udah posisi di mana kita berinvestasi, maka itu kita kudu konsisten terus supaya pas sampai tujuan kita tercapai. Nah, pada saat kita berinvestasi. Nah, terus gimana Pak Viko caranya berinvestasi gitu ya? Atau teman-teman, ternyata ada tahapan kita berinvestasi. Jadi ada lalu langkah-langkahnya dalam berinvestasi ya. Pada saat kita punya uang, apa saja sih mulainya Pak Viko gitu. Banyak di teman-teman kita di luaran sana ya teman-teman ya. Pada saat ingin berinvestasi, dia langsung, cryptocurrency. Kenapa kok berinvestasi kripto? Karena lagi happening Pak Viko. Oh gitu. Nggak bisa teman-teman. Ya, semuanya pada saat kita ingin berinvestasi, kudu bertahap. Mulai dari mana dulu? Pada saat kita punya aset, kita udah kumpulin di area wealth creation, maka apa yang terjadi teman-teman? Uang itu kita kumpulin, kemudian kita cari sebuah kendaraan yang sifatnya likuiditas dulu. Contohnya apa? Kayak tabungan, gitu teman-teman. Kayak tabungan, deposito yang gampang sekali diakses, ya, diakses gitu ya. Artinya apa? Sifatnya likuiditas. Ya nggak apa-apa sih, returnnya cuma 3,5% sampai 4% ya per tahun, nggak ada masalah. Ya, kita punya di situ portfolionya. Kemudian langkah kedua, baru kita mengarah ke stabil, area stabil, teman-teman. Ya, di mana kita punya reksadana pendapatan tetap, ya, dan sebagainya. Ya, 5% sampai 6% juga nggak ada masalah. Nah, setelah itu, teman-teman, pada saat kita ingin berinvestasi, maka langkah berikutnya adalah cari kendaraan yang sifatnya lindung nilai. Yaitu apa? Contohnya kita mungkin punya investasi dalam bentuk dolar, atau kita punya emas, di mana kalau problem di beberapa portfolio investasi kita, maka akan ada yang ngebantu. Ya, jadi artinya apa? Setiap tahun itu pada saat kita melakukan analisa kekayaan kita, teman-teman, kekayaan kita tuh nggak turun-turun banget. Nah, ini adalah fungsinya adalah lindung nilai. Jadi pada saat saham kita lagi turun atau reksadana saham kita lagi jeblok dan sebagainya, itu kan mereka pada saat kita di akhir tahun kan kita pasti akan ngecek dong aset saya ini berapa sekarang gitu ya. Nah, ternyata pada saat mereka turun tetapi ada beberapa investasi yang bertumbuh. Misalnya contoh reksadana pasar uang saya naik Pak Viko. Oh, tetapi saham saya turun. Oh, berarti artinya penurunan di tahun ini tidak sangat berpengaruh dong kepada aset Bapak. Oh iya, nah karena apa? Ada lindung nilai tadi, teman-teman. Ya. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Setelah kita sudah beres ini semua, baru langkah berikutnya bertumbuh, cari kendaraan investasi yang bertumbuh. Nah, itu teman-teman ya. Mulai apa? Misalnya kita mencoba untuk mungkin taruh di reksadana pasar saham misalnya, atau reksadana saham, pokoknya yang sifatnya bertumbuh. Boleh nggak Pak Viko derivative investment? Silakan saja, selama teman-teman mengerti apa itu yang namanya berinvestasi. Ya. Ya. Ingin pendapatan lain mengembangkan aset. Oke, iya. Oke. Nah, berikutnya apa? Nah, ini kasih tips ya teman-teman ya. Jadi pada saat teman-teman nanti ingin berinvestasi, ya, teman-teman aman dan bijak berinvestasi, teman-teman. Ini adalah pengalaman saya pada saat saya mencoba untuk masuk ke dalam ranah berinvestasi ya teman-teman ya. Dulu saya pada saat berinvestasi itu tidak mempelajari karena saya cuma dengar dari teman-teman investasi saham itu bagus, sehingga apa yang terjadi? Saya ikut-ikutan dan saya nggak ngerti apa yang saya beli, teman-teman. Ya. Oh, Pak Viko, sudah investasi belum? Saham, wah, bikin account, bikin, dan sebagainya. Tapi karena saya nggak ngerti, saya cuma beli apa? Beli ini, ikutan nggak? Ikutan deh. Dan apa yang terjadi, teman-teman? Sampai hari ini nggak bertumbuh, teman-teman. Dulu tuh kejadian tahun 2008. Ya. 2008 saya mencoba untuk berinvestasi saham. Tapi karena saya nggak ngerti dan sebagainya, begitulah hasilnya, teman-teman. Jadi uang yang saya taruh ya nggak berkembang, teman-teman. Tujuan keuangan nggak tercapai jadinya.
Aman dan bijak berinvestasi ya teman-teman ya. Hindari investasi bodong, itu yang pertama penting ya. Jadi kemarin waktu setiap saya diundang OJK, saya harus menyampaikan ini kepada semua masyarakat. Hindari investasi bodong. Kenapa? Investasi bodong hari ini kerugiannya 100 triliun, teman-teman. Ya, bayangkan kalau uang itu untuk kesejahteraan bangsa masyarakat kita, itu bisa menyelamatkan beberapa daerah tuh teman-teman, 100 triliun. Nah, hindari investasi bodong. Kemudian yang kedua adalah pada saat teman-teman investasi harus punya tujuan ya teman-teman ya. Karena kenapa? Kalau kita nggak punya tujuan, maka kita nggak tahu kapan selesainya. Maka kalau kita punya tujuan investasi, maka periode investasi kita bisa tahu apakah ini akan ranahnya jangka pendek, apakah jangka panjang, ataukah jangka menengah. Ini bisa tahu. Misalnya contoh teman-teman, Pak Viko, aku pengen beli misalnya pengen menikah kapan? 3 tahun lagi. Nah teman-teman plan 3 tahun lagi. Kira-kira 3 tahun ini kendaraannya apa ya Pak Viko supaya saya bisa mencapai, saya harus menyisihkan berapa per bulan, supaya 3 tahun ini saya punya uang sekian untuk menikah. Contoh seperti itu. Atau saya pengen pendidikan anak. 17 tahun lagi Pak Viko, anak saya baru 1 tahun. Nah, kira-kira nanti kendaraannya apa? Nah, pada saat membeli kendaraan investasi, yuk kita sesuaikan dengan profil risiko teman-teman. Mulai pertama tadi, teman-teman, Pak Viko saya tuh nggak punya pengalaman berinvestasi loh. Ya, mulai apa? Mulai mencoba naik sepeda dulu. Risiko rendah, laju lambat. Tabungan, deposito, obligasi, reksadana, pas orang boleh dicobain. Setelah ini teman-teman menguasai, boleh melakukan diversifikasi untuk menaruh ke tempat yang lebih agak kencang dikit. Naik motor, belajar motor Pak Viko, ajarin. Nah, belajar tuh bagaimana mencoba beli emas, reksadana terproteksi, pendapatan tetap, kemudian reksadana campuran. Nanti kalau udah masuk ke ranah sini, pindah lagi teman-teman ke misalnya belajar mobil yang lebih kencang, resiko tinggi, laju kencang. Apa contohnya? Saham. Udah ngerti belum? Udah. Yuk berinvestasi saham. Nah, security crowdfunding misalnya, SCF yang lagi happening sekarang. Apa tuh namanya, berinvestasi kita pakai mini IPO ya. Bisa nggak? Bisa. Ya cobain gitu ya. Kemudian reksadana saham, kemudian boleh coba cryptocurrency selama teman-teman mengerti dan mengakomodir kerugiannya. Nggak ada yang namanya berinvestasi itu tidak ada kerugiannya teman-teman. Jelas ya teman-teman ya. Ya, oke. Ya, good. Ya. Berikutnya apa lagi teman-teman? Nah, kesimpulannya. Ya, 4 ya teman-teman, 30 menit ya. Kesimpulannya teman-teman. Bisnis, kalau teman-teman bisnis itu adalah pilihan teman-teman. Ya, jadi sebetulnya kalau kita bilang adalah Pak Viko, gimana sih bisnis atau investasi gimana? Teman-teman, ini adalah sesuatu yang berbeda teman-teman sebetulnya. Ya. Jadi kalau teman-teman hari ini bekerja dan ingin berbisnis juga untuk menambah penghasilan, silakan saja. Itu adalah pilihan teman-teman. Silakan saja. Boleh nggak Pak Viko? Boleh. Pak Viko, saya ini bekerja sebagai karyawan, terus ingin berinvestasi. Ini gimana? Wajib, teman-teman. Jadi kalau saya bilang adalah, teman-teman adalah seorang karyawan, terus pengen teman-teman berinvestasi, ini adalah ranah apa? Bukan ranah pilihan. Wajib, karena ini adalah sebuah hal yang sangat penting gitu ya. Bisnis adalah pilihan. Bila ingin berbisnis teman-teman, nanti pada saat teman-teman ingin memutuskan berbisnis, yuk bila ingin berbisnis, maka kita kudu pandai mengukur resiko bisnisnya teman-teman. Ini yang penting ya. Jadi jangan sembarangan berbisnis ikut-ikutan orang pengen bisnis restoran A, B, C, jangan ya. Kita kudu kaji dulu. Ya memang kita kudu cepat ya. Jangan lama mikir, karena kalau lama mikir kita nggak akan action. Kudu cepat ya. Lihat dulu ya, jangan terburu-buru ya, tetapi mikirnya juga cepat ya. Kemudian yang kedua adalah keahlian teman-teman ya, dan kembangkan menjadi autopilot. Jadi ini bisa menjadi jawaban. Pak Viko, bisnis apa sih yang bagus Pak Viko? Semua bisnisnya bagus teman-teman. Artinya apa? Ternyata semua bisnis itu kuncinya adalah dari diri kita. Kita ini gimana? Karakter kita ini gimana? Mindset kita gimana? Kemudian respon kita gimana dalam menjalankan sebuah bisnis? Teman-teman mau bisnis, sorry ya teman-teman ya, mau bisnis pengolahan sampah, kalau dipegang sama orang yang benar-benar karakternya bagus, mindsetnya bagus, jadi teman-teman miliaran. Ya, walaupun hanya sebuah bisnis yang misalnya mengelola sampah, tapi itu bisa menjadikan miliaran omset, teman-teman. Jadi balik lagi kepada kitanya sebetulnya. Jadi saya bilang adalah semua bisnis bagus, namun terbagi kitanya. Ya, keahlian kita gimana dan bagaimana bisnis yang bagus adalah bisa menjadi sebuah bisnis yang autopilot. Bisa dikerjakan tanpa kita.
Jadi teman-teman kudu buat sistem supaya teman-teman bisa explore ke bisnis yang lain. Selesaikan, oh bisnis saya sudah jadi auto, udah punya franchise dan sebuah berjalan menjadi sebuah bisnis yang sudah bisa berjalan sendiri. Kita udah punya sistem, karyawan-karyawannya sudah ready semua. Itu teman-teman. Ya, kalau teman-teman ingin terlibat di situ ya silakan saja. Hanya sebagai aktualisasi diri. Nah, bagaimana Pak Viko? Investasi apa yang bagus? Investasi yang bagus adalah sebuah investasi yang sesuai dengan profesi resiko, sesuai dengan tujuan keuangan teman-teman dan sebagainya ya. Jadi namun bila ingin berinvestasi, maka tempatkan di tempat yang Anda percaya, teman-teman ya. Ini penting ya. Bidang usahanya apa, investasinya, resikonya gimana dan keuntungannya gimana, teman-teman. Ini penting ya, teman-teman ya. Jadi kesimpulan saya, Pak Viko mana dulu, bisnis atau investasi ya? Balik lagi tergantung kitanya, teman-teman ya. Tergantung kitanya. Pak Viko, saya ini baru ngumpulin aset udah 1 tahun dari karir saya ini bekerja, Pak Viko. Saya bekerja sebagai karyawan atau saya bekerja sebagai seorang self employee. Saya udah ngumpulin aset nih kayak gini. Nah, ini uang ini mau di mana? Teman-teman, balik lagi tergantung dari teman-teman. Ya. Kalau ternyata begitu teman-teman, Pak Viko, saya pengen bisnis perusahaan IT, tapi uangnya cuma 10 juta. Gimana caranya? Oh iya ya, uangnya kan kudu dikembangin. Nah, teman-teman boleh mengarahkan uang ini untuk investasi. Mencoba untuk mencari portfolio instrumen yang bisa uang kita ini berkembang. Boleh. Ya. Sekarang investasi ini kan mudah dibanding zaman dulu, teman-teman. Zaman dulu istilahnya kita mau beli reksadana aja kudu nyiapin berapa juta gitu ya. Sekarang mah dengan istilahnya cuma 100.000, bahkan ada yang 10.000 teman-teman ya berinvestasi. Sekarang kita beli saham itu hanya dengan 50.000 aja udah bisa, teman-teman. Kita nih mau beli saham, misalnya saya mau bikin ada orang mau bikin Alfamidi, kita mau beli mau urunan di situ, itu dengan 50.000 aja itu udah mudah sekali dan kita bisa langsung buat sebuah, saya punya Alfamidi gitu ya, saya punya apa misalnya, saya punya Sorseli misalnya, gitu ternyata kita bisa urunan di situ, teman-teman, dan kita punya saham dan artinya kita juga, loh gitu Pak Viko punya itu dong. Istilahnya naruh saham di Alfamidi dong. Iya, gitu. Ya walaupun angkanya nggak sampai miliaran sih, tetapi saya punya kontribusi loh di situ dan uang saya akan diputar di dalam Alfamidi tersebut. Nah, itu salah satu contoh, teman-teman. Ya. Tapi yang paling penting pada saat teman-teman memutuskan untuk berinvestasi di tempat-tempat seperti itu, teman-teman kudu kaji dulu ya. Bidang usahanya apa, resikonya gimana, bagaimana ya kalau uang saya ini terdampak terjadi penurunan, apakah uang ini akan hilang. Kalau hilang gimana ya, teman-teman? Makanya pada saat berinvestasi, gunakan uang dingin, jangan uang panas, jangan uang SPP dibuat investasi, uang makan, uang sekolah ditaruh di saham karena kita lagi semangat-semangatnya lagi main trading. Wah, begitu udah dapat gaji, puterin dulu kan nanti kan kalau bayar listrik nanti aja. Tiba-tiba turun nggak bisa bayar listrik, teman-teman. Jadinya utang, pinjol, dan kita nggak bakalan sejahtera. Ya, jadi gunakan secara bijak uang kita pada saat kita pengen mengembangkan pengembangan aset-aset kita. Ya, berikutnya, nah teman-teman terakhir nih teman-teman, sukses itu sama dengan kesiapan dan kesempatan, teman-teman. Nah, ini penting dulu teman-teman ya, kesiapan dan kesempatan. Yuk, mari teman-teman, yuk kita siapkan dulu ya, kita prepare diri kita supaya kita mau sukses. Kesempatannya mungkin belum ada tapi nggak apa-apa, yang penting kita siap dulu ya. Nanti kalau ada kesempatannya, nah itu baru itu bisa jadi sukses, teman-teman. Maksudnya gimana sih Pak Viko di sini, teman-teman? Yuk kita sama-sama sebagai kalau kita pengen sejahtera, yuk kita kelola uang kita dengan baik, teman-teman. Sehingga apa yang terjadi? Uang yang masuk sama uang keluar itu dampaknya nanti surplus. Pada saat kita surplus, maka akan ada aset. Nah, itu namanya kesiapan, teman-teman. Ya, saya udah siap dananya. Jadi kalau nanti ada kesempatan bisnis, ada kesempatan opportunity untuk berinvestasi ke tempat yang, bagus nih investasinya, uangnya udah ada. Kesiapan diri kita juga ada. Termasuk diri kita, teman-teman. Hari ini teman-teman datang di acara Bizar malam ini. Ini adalah lagi apa, teman-teman? Kesiapan, melakukan kesiapan. Menaikkan keahlian kita, begini ya pengalaman dari Pak Viko dulu menjalankan bisnis dan juga pada saat berinvestasi. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini adalah teman-teman melakukan kesiapan. Ya, belajar teman-teman, terus belajar. Ya itu adalah kesiapan. Ya,
ikut training ini, seminar ini, dan sebagainya, menyiapkan dana, itu adalah kesiapan. Nanti kalau ada kesempatannya, teman-teman bisa langsung eksekusi di situ, teman-teman. Ingat teman-teman, sukses itu kalau ada kesiapannya dan juga kesempatannya. Teman-teman, uangnya banyak, tapi kalau nggak ada peluang, gimana dong? Ya, misalnya, kalau misalnya saya uangnya ada sih, tetapi ternyata opportunity-nya nggak ada nih, yang mau diinvestasi nggak ada. Ternyata udah dibeli sama orang semua nih. Ini saham saya kok, saya mau beli kok nggak laku lah, nggak bisa saya beli ya. Ternyata udah penuh ya, udah penuh ya. Contohnya kalau di Bizer itu adalah Alfamidi itu baru buka udah langsung laku teman-teman. Wah habis semua. Itu artinya apa? Kita nggak ada opportunity, itu kesempatannya ubah, walaupun uangnya ada gitu. Nah, mumpung kita lagi menunggu kesempatan-kesempatan yang momen-momen yang peluang-peluang itu yang akan kita dapatkan, yuk kita siapkan diri kita. Itu yang paling penting teman-teman ya. Oke. Thank you teman-teman. Itu aja sharing dari saya. Mudah-mudahan dapat inspirasinya, insight baru dari teman-teman. Dan ini adalah kelas perencanaan pendidikan keuangan dari IFAK ID. Itu aja Mbak Rara, mudah-mudahan dalam waktu 30 menit ini dapat memberikan inspirasi buat teman-teman Bizer ya, teman-teman ya. Oke, itu saja. Oke, terima kasih Pak Viko, luar biasa materi yang sangat padat nih ya, gendut sekali nih materinya. Nah, kebetulan sudah banyak nih pertanyaan Pak yang masuk di kolom chat. Nah, luar biasa insight-nya kata Pak Sukreni. Mantap Om Viko, kata Mbak Dini. Oke, kita langsung bergeser ke pertanyaan yang sudah masuk ya Pak. Yang pertama itu ada dari Kak Angling dari Jogja. Katanya menurut Mas Viko yang paling penting dalam berbisnis itu apa sih? Modal, passion, atau keduanya? Silakan Pak Viko. Oke. Modal atau passion gitu ya. Dua-duanya penting sih sebetulnya. Jadi sebetulnya gini, passion itu tuh sebetulnya dapat berjalan. Artinya walaupun kita ngelihat ya, aduh saya mah pengen jadi apa ya, misalnya mau bikin salon, saya ini pria gitu ya, saya ini pria, tapi kalau bisnis salon kayaknya nggak gue banget gitu ya. Nah, ternyata begitu kita paksakan, walaupun bukan passion kita, tetapi kita punya rasa adalah ini sebuah peluang gitu ya, sebuah peluang. Nah, pada saat kita jalanin, ternyata seru juga ya menjadi pebisnis salon ya, walaupun ini adalah biasanya kalangan hanya wanita, tetapi saya ini pria sebagai owner salon. Ternyata dari saya berbisnis salon, saya bisa jadi ketemu orang banyak, kemudian bisnisnya juga berkembang. Ternyata volume orang yang datang juga banyak, maka itu akan menjadi sebuah passion. Jadi passion itu sebetulnya bisa ditemukan ya. Jadi bukan langsung tiba-tiba bisnis salon yuk, apaan bisnis salon, bukan passion gua gitu misalnya. Enggak juga sih. Jadi pada saat kita mencoba ternyata ketemu, ini ternyata passion saya di sini. Nah, itu bisa. Tapi yang paling penting adalah modal dulu ya. Pada saat kita ingin bikin salon nih, modalnya berapa? Itu sangat pengaruh banget gitu ya. Jadi yang pertama adalah tadi siapa yang tanya ya, Pak Tiko ya? Mbak Angling. Mbak Angling gitu. Mbak Angling misalnya, ya mau nggak mau ya pasti adalah uangnya dulu, kudu disiapin pada saat kita ingin berbisnis ya. Karena kalau kita ingin mencoba berbisnis tanpa uang modal, maka biasanya kita lakukan hanya sebagai safe employee dulu ya. Karena kalau kita benar-benar niat ingin berbisnis, maka kudus kita siapin semuanya, modalnya, tempatnya, izinnya, semuanya kudu dirapiin semua gitu ya. Tetapi Pak, ada nggak sih Pak bisnis yang tanpa modal awalnya? Ya, sebetulnya sih nggak ada ya, kecuali teman-teman jadi self employee. Self employee itu adalah tanpa modal. Ya, saya ahli bikin web di rumah aja sambil listrik ya operasional biasa di rumah. Terus kita dapat konsultan sebagai IT bikin web, ya itu sih bisa saja tanpa usaha ya. Oke, jadi passion itu nggak kalah penting, tapi nggak perlu khawatir karena passion bisa ditemukan along the process ya Pak ya. Iya, benar. Oke, semoga sudah menjawab ya Mbak Angling, jadi nggak perlu bingung lagi mana yang paling penting. Semuanya penting ya Pak Viko ya. Iya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Febria Yunita. Bagaimana potensi keuntungan compare dengan resiko antara berbisnis versus berinvestasi? Silakan Pak. Oke, jadi gini ya,
Ini bagus nih pertanyaannya. Jadi waktu saya dulu berbisnis, selama kita turun langsung di dalam bisnis kita, maka resikonya rendah. Jelas ya. Tadi siapa yang nanya? Mbak Febrianti. Oh, Mbak Febrianti. Bagus nih pertanyaan Mbak Febri ya. Bagaimana nih pada saat kalau kita bicara resiko ya teman-teman. Selama kita turun langsung di dalam bisnis itu, maka bisnis kita akan resikonya rendah. Jadi kalau dia bilang, banyak teman-teman saya bilang gini, Pak Viko, bisnis apa yang paling bagus? Setuju nggak Pak Viko? Kalau bisnis yang bagus adalah kalau benar-benar itu adalah bisnis kita dan kita lakukan. Iya benar. Karena kenapa? Kita tahu semuanya dari end to end-nya. Maka apa yang terjadi? Selama kita bisa terjun di situ langsung, maka itu adalah bisnis yang resikonya sangat rendah. Karena kita udah tahu pengalaman kita di dalam bisnis. Oh, mulai dari penjualan, saya tahu supaya bisa untung profitnya tinggi. Pada saat masuk ke operation, pada saat produksi, saya udah tahu gimana caranya supaya produksi ini tidak minus. Ya, kita udah kasih budgetin dalam produksi dan sebagainya. Kemudian pada saat finishing dan sebagainya, kemudian sampai ke end user, saya udah tahu programnya. Nah, pada saat kita turun langsung, maka bisnis itu akan menjadi sebuah bisnis usaha atau yang dengan resiko yang sangat rendah. Ya, karena kita terjun langsung. Nah, cuman pertanyaannya adalah apakah kita seumur hidup di situ terus? Ya, dari awal, dari sampai tua, ya, dari end to end kita terus yang pegang, enggak. Nah, oleh sebab itu kita kudu punya sistem, Mbak. Ya, kita punya sistem gimana caranya, apa pengalaman kita yang sudah kita jalankan mungkin bertahun-tahun menjalankan bisnis itu jadikan sistem. Ya, supaya apa? Supaya proses bisnisnya itu proses bisnisnya berjalan dengan baik. Ya, siapapun yang megang dia kudu pakai pakem itu. Supaya apa? Resikonya sangat rendah dari pengalaman kita. Nah, kalau kita berinvestasi, nah ini nih teman-teman ya perbedaannya. Kalau kita berinvestasi, kita belum tahu pada saat misalnya kita mencoba reksadana lah misalnya. Ternyata walaupun kelihatannya oke gitu ya, perusahaannya oke, tapi kan yang ngelola orang lain, kita nggak terlibat. Ya wajar lah yang namanya investasi kan kita tidak apa ya, effort kita tuh dalam berinvestasi apa teman-teman? Pada saat kita berinvestasi di aset ya, misalnya paper asset lah misalnya. Di paper asset kita berinvestasi di situ, effort kita tuh beratnya apa? Di pertama doang, pada saat awal aja. Setelah itu udah selesai. Kenapa? Pada saat pemilihan aja, pemilihan misalnya mereka mengeluarkan prospektus itu doang. Pada saat kita lihat, oh oke, perusahaannya gimana sih, bagus nggak sih? Oh oke, oh bagus, rekornya gimana sih, gitu teman-teman. Ya, awalnya pada saat kita mencoba untuk peer-to-peer, kita mencoba berinvestasi, naruh uang di peer-to-peer lending misalnya, contoh ya gitu ya, yang bisnis misalnya peer-to-peer lending bisnis. Ya kan kita lihat dulu perusahaan peer-to-peer-nya bagus nggak sih? Oh oke. TKD-nya berapa sih 90 harinya? Oh oke. Terus kemudian pada saat masuk ke produknya, oh berapa sih? Nah kayak contohnya seperti itu. Nah sama teman-teman di security crowdfunding juga. Security crowdfunding itu dia juga menyediakan apa? Ulasan pada saat menawarkan misalnya apa tuh Alpha Midi misalnya contoh ya. Atau ada beberapa macam ya Mbak, di Bizzer kan banyak macam bisnis ya Mbak Rara ya. Betul. Ada Alpha Midi, ada Ramu, ada apa tuh namanya, Sorseli, macam-macam ya. Nah sebelum kita memutuskan untuk membeli saham mini IPO di situ, nah teman-teman kudu kaji dulu. Ini gimana progres keuntungannya, bagi hasilnya berapa, itu effort pertama kita. Setelah kita udah fix, oke duit kita taruh di sini, uangnya adalah uang dingin, investasinya itu udah biarkan aja berjalan. Nah lihat nanti dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun ada perkembangan nggak di situ. Nah seperti itu ya, kesempatannya ada nggak nih? Nah gitu. Ya mudah-mudahan. Jadi artinya apa? Kalau investasi memang kita lebih apa ya? Kalau investasi kita kudu benar-benar kuatin di pertamanya tuh. Pada saat kita memutuskan untuk membeli instrumen ini. Nah, tapi kalau memang di bisnis kita kudu tiap hari teman-teman, dari end to end-nya, dari operation-nya itu kudu kalau memang benar-benar kita pengen mengeluarkan menurunkan resikonya itu benar-benar kita kudu terjun langsung. Ya, banyak soalnya di beberapa teman begitu si ownernya ini liburan 1 bulan, omset biasanya turun, kerugian tinggi. Ya, itu biasanya. Tetapi kalau investasi pada saat kita sudah menentukan, yes, ini dia nih, cocok nih sama karakter saya. Investasi teman-teman liburan uang itu bertumbuh teman-teman, benar nggak?
ya kan? Ya walaupun ada resikonya, ya walaupun kita pilih instrumennya bisa jadi karena instrumen itu tidak dikelola oleh kita sendiri, ya bisnisnya Alfamidi-nya atau apa yang nggak kelola sendiri, ya tergantung dia. Nah, itu atas dasar kepercayaan kita kepada si owner-nya si Alfamidi ini, bisa nggak sih dia mengelola bisnisnya ini dengan baik. Makanya kita lihat 3 tahun kemarin, 2 tahun yang lalu untung nggak sih? Oh untung, oh bagus nih. Alfamidi kan retail, udah pasti laku, ya udah gitu. Selama ada kesempatan ya. Kalau nggak ada kesempatan nggak bisa beli juga teman-teman. Ya, kudu cepet tuh begitu nanti di Instagramnya keluar, jebret, teman-teman harus siap tuh, uangnya udah ada tapi duitnya nggak kesempatannya nggak ada, nggak bisa juga. Gitu. Mudah-mudahan dapat menjawab. Oke, luar biasa Pak Viko. Semoga cukup jelas ya Mbak Febria, karena sebentar lagi sudah mau menunjukkan pukul 8, kita akan jawab satu pertanyaan terakhir dari Pak Guntoro Trisula yang domisilinya di Purworejo. Bagaimana cara mengoptimalkan uang atau gaji yang minim agar bisa membuka usaha dan investasi demi tercapainya tujuan finansial? Silakan Pak Viko. Oke, ya. Bagus sekali nih Pak Guntoro. Bagaimana nih? Nah, teman, angka minimnya ini Pak Guntoro saya belum tahu ya sebagai perencana keuangan. Minimnya Pak Guntoro ini jangan-jangan puluhan juta kan gitu ya. Jadi angka yang minim ini gimana kita belum tahu. Tetapi biasanya sebetulnya bukan dari sisi penghasilannya Pak Guntoro. Ini pengalaman saya pada saat kita menjadi perencana keuangan lebih dari 10 tahun. Biasanya adalah bagaimana kita kelolanya. Jadi bukan penghasilan. Even mungkin gaji kita, mungkin UMR. Ternyata kalau kita bisa menahan diri kita untuk tidak konsumtif, ternyata masih ada loh sisi-sisi uang yang bisa untuk kita tabung dan menjadi aset dan bahkan kita kembangkan. Ya, jadi ada beberapa teman yang hari ini, yang anak-anak muda sekarang, mereka walaupun baru istilahnya baru first jobber ya, karena mereka belajar perencanaan keuangan oleh kita gitu ya. Mereka lulusan-lulusan dari AWP atau KIWIP itu mereka pada saat lulus, mereka dapat pekerjaan, mereka udah tahu tuh posnya kemana. Dia udah tahu tuh, jadi tidak istilahnya punya cicilan dulu. Pokoknya Pak Viko begitu saya dapat gaji, even gajinya cuma mungkin sekitar 4,7 ya teman-teman. Tapi sudah dia poskan ya untuk investasi dan sebagainya. Pokoknya dia targetnya adalah untuk bangun aset di akhir tahun ya. Keberhasilan dia bekerja, mendapatkan penghasilan itu adalah pada saat di akhir tahun saya dapat apa. Kalau merasa Pak Guntoro nanti di begitu udah setahun asetnya belum ada, nah kudu review lagi apakah pekerjaan yang kita lakukan ini sudah sesuai dan bagaimana dengan pengelolaannya. Jadi sebetulnya Pak Guntoro bisa-bisa saja ya coba nanti di budgeting lagi cash flow-nya ya, arus anggarannya, kemudian dicek lagi mana sih yang kira-kira bisa menimbulkan sebuah aset, dan ini dari aset itu Pak Guntoro bisa membuka usaha. Atau bisa jadi kalau Pak Guntoro mau ya, ada beberapa lembaga yang bisa membantu dalam menjalankan usaha. Jadi misalnya Pak Guntoro mengajukan kredit usaha UMKM itu juga bisa ya, tetapi cukup hati-hati dalam menentukan pada saat itu karena akan berpengaruh kepada cash flow. Walaupun pada saat kita berinvestasi kita meminjam kemudian uang itu kita kelola, terkadang uang pribadi pun akan terganggu. Nah, jadi kudu hati-hati dan benar-benar bisnis yang dijalankan benar-benar harus sesuai dan passion kita kudu konsisten dalam bisnis. Mudah-mudahan dapat menjawab Pak Guntoro. Oke, jadi kuncinya the sooner the better ya, Pak Viko ya. Jangan lupa sudarnya juga harus tetap bijak nih mengalokasikan uang yang dia diinvestasikan atau bisnisnya seperti apa. Oke, tak terasa teman-teman semua, kita sudah 1 jam nih bersama Pak Viko, 1 jam yang sangat insightful nih bersama financial advisor favorit teman-teman semua. Nah, bicara tentang investasi, teman-teman bisa berinvestasi kapan saja dan di mana saja mulai dari Rp50.000 saja nih di BShare dengan cara langsung registrasi di BShare, dan teman-teman juga spesial buat teman-teman yang bergabung pada BShare Tonight Show pada malam hari ini, Bapak Ibu semuanya akan mendapatkan voucher dari BShare. Vouchernya apa nanti detailnya akan di-share oleh tim kami melalui kolom chat. Jadi nanti teman-teman bisa langsung masukkan saja kode vouchernya. Ada voucher BTS BShare dan juga ada voucher spesial
gokil nih, banyak banget nih penawaran dari BeShare buat teman-teman yang mungkin baru saja ingin memulai melangkah perdana nih untuk berinvestasi ya. Oke, untuk menutup acara kita pada malam hari ini, Rara ingin mengajak teman-teman semua untuk menyalakan kameranya agar kita bisa berfoto bersama ya. Mungkin bisa dinyalakan kameranya semuanya teman-teman. Pak Ismail, Pak Hendar, Pak Muhammad, Pak Skoridit, silakan. Oke, dalam hitungan 1, 2, 3. Boleh satu kali lagi ya, masih ada yang belum menyalakan kamera nih. 1, 2, 3. Oke, malam yang luar biasa sekali bersama Pak Viko. Terima kasih banyak Pak Viko dan juga Bisyarian atas waktunya pada malam hari ini. Semoga bermanfaat ya materi yang disampaikan oleh Pak Viko pada malam hari ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan kembali Pak Viko sebelum kita mengucapkan sampai jumpa nih kepada teman-teman Bisyarian malam hari ini. Oke, terima kasih Mbak Rara, dan pastinya saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang hadir sesi malam hari ini. Banyak pertanyaan yang bagus sekali, saya tadi baru lihat ya di bawah-bawah itu. Mungkin Mbak Rara belum bisa presentasikan karena waktu juga, tetapi bisa teman-teman follow IG saya, nanti bisa DM saya untuk @viko.hadian, teman-teman nanti bisa diskusi di situ via DM ya teman-teman. Silakan. Ya, saya mengucapkan juga teman-teman dari IFAK ID, member-member IFAK ID yang sudah hadir di sini untuk kita sama-sama belajar tentang ranah investasi ya. Mudah-mudahan apa yang saya sharingkan dapat bermanfaat buat teman-teman ya, dan teman-teman tetap semangat karena kita pastinya dalam hidup kita ingin sejahtera ya. Kita kelola keuangan dengan baik, kita akumulasi uang kita kembangkan uang kita dengan beberapa instrumen investasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah kita, dan kemudian kita jaga aset kita dan kita suatu saat akan distribusikan kepada keluarga yang kita cintai. Itu saja Mbak Rara, mudah-mudahan dapat memberikan inspirasinya. Oke, luar biasa sekali. Jadi buat teman-teman, mohon maaf sekali yang pertanyaannya belum sempat dijawab, namun teman-teman jangan khawatir karena teman-teman bisa langsung menghubungi Pak Viko melalui Instagramnya ya, Pak Viko. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah kata dari Rara maupun juga Pak Viko. Sampai jumpa di BTS volume ke-7 yang akan datang di Kamis-Kamis berikutnya. Semoga teman-teman sehat selalu. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Rara dan teman-teman semua. Sukses semuanya ya.